Kalau bicara matematika, saya yakin sobat pasti gak mau lagi nonton video ini. Ya udah, gitu aja. Dadah. Tunggu, jangan keluar dulu. Saya punya rahasia kecil. Kalian tahu gak siapa yang membuat matematika penuh dengan huruf-huruf sehingga membuatnya sangat rumit? Kalau kalian gak tahu, bersyukurlah. Karena setelah ini, kalian bisa tidur nyenyak. Salah satu orang yang membuat matematika penuh dengan huruf adalah orang yang dijuluki Bapak Aljabar, yaitu Al-Khwarizmi, seorang cendekiawan Islam pada abad pertengahan. Ya, cendekiawan Islam. Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran. Masih bersama saya Kang Nur. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi adalah matematikawan yang hidup pada masa keemasan Islam, sekitar tahun 780 sampai 850 Masehi. Ia lahir di kota Khwarizmia yang sekarang bernama Khiva di wilayah Uzbekistan. Selain matematikawan, beliau juga menguasai bidang keilmuan lain seperti astronomi, astrologi, dan geografi. Semasa hidupnya ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah pada saat itu, yaitu Ma'mun ar-Rasyid. Di sana pula lah ia mempelajari ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Selain menjadi dosen, Al-Khwarizmi juga menjadi bagian dari anggota Baitul Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan, sebuah perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian yang didirikan oleh Harun ar-Rasyid di Baghdad. Banyak ilmuwan yang berkumpul di sana, baik untuk belajar maupun melakukan penelitian. Di sana terdapat banyak koleksi buku yang lengkap dari berbagai bidang studi dan berbagai bahasa. Karena itulah banyak penemuan-penemuan inovatif yang lahir di sana, termasuk karya-karya Al-Khwarizmi. Karya pertama yang dihasilkan olehnya adalah Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabalah, atau jika diterjemahkan artinya buku rangkuman perhitungan dengan penyelesaian dan penyeimbangan. Buku ini membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat. Dan buku inilah yang melahirkan konsep aljabar yang kita kenal saat ini. Karyanya ini sangat viral hingga menyebar ke Eropa dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karenanya juga Al-Khwarizmi dijuluki sebagai Bapak Aljabar. Aljabar sendiri adalah bagian dari bidang matematika yang lebih luas, bersama dengan teori bilangan, geometri, dan analisis. Bentuk aljabar yang paling umum adalah studi tentang simbol matematika dan aturan untuk menangani simbol-simbol ini. Aljabar merupakan mata rantai yang menghubungkan hampir semua bidang matematika. Aljabar juga mencakup semuanya, mulai dari memecahkan persamaan dasar hingga mempelajari abstraksi seperti grup, medan, dan gelanggang. Konsep aljabar sendiri bukanlah karya original dari Al-Khwarizmi, melainkan penyempurna dari konsep yang dijelaskan oleh Diophantus, seorang matematikawan Yunani pada abad kedua Masehi. Saat Al-Khwarizmi membaca karya Diophantus, ia menemukan banyak masalah yang terdapat di dalamnya, sehingga ia pun memperbaiki dan menyempurnakannya. Setelah itu terciptalah konsep aljabar yang kita kenal saat ini yang lebih mudah dipahami. Kalian mungkin ngerasa gedek sama materi aljabar ketika pelajaran matematika, karena kesannya ribet gitu, harus ngitung huruf. Gimana coba ngitung huruf? Padahal dengan aljabar ini banyak masalah-masalah perhitungan rumit yang bisa disederhanakan. Sehingga aljabar sangat membantu bidang lain yang membutuhkan perhitungan, seperti ekonomi, bisnis, sains, statistik, ilmu komputer, dan sebagainya. Selain aljabar, Al-Khwarizmi juga berjasa dalam menyebarkan angka yang kita pakai saat ini, dan pemanfaatan angka 0 sebagai bilangan yang punya nilai. Oke, sebelum kita lanjutin, saya mau nanya dulu sama kalian. Ketika kalian melihat angka-angka ini, kalian menyebutnya angka apa? Saya berikan waktu 5 detik. Tulis jawabannya di kolom komentar. Kalau kalian nyebutnya angka Latin, maka kalian keliru. Orang Barat menyebut angka ini sebagai angka Arab, dan uniknya orang Arab sendiri menyebutnya sebagai angka Hindu. Loh, kok bisa begitu? Ada apa ini? Mari kita jelasin satu-satu. Jadi di India ada matematikawan bernama Brahmagupta. Ia meneliti tentang angka dan bagaimana menjadikannya lebih praktis di kehidupan sehari-hari. Ia pun kemudian membuat 9 simbol angka ditambah 1 simbol 0, yang dengan 10 simbol itu saja bisa mewakili berbagai bilangan. Mengapa 10 simbol ini saja bisa mewakili berbagai bilangan? Hal ini dikarenakan kehadiran angka 0. Brahmagupta berhasil mendefinisikan angka 0 sehingga punya fungsi yang sangat penting. Ia menuliskan hasil penelitiannya itu ke dalam buku yang berjudul Brahma Sputa Siddhanta. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Khwarizmi yang tertarik pada buku tersebut pun kemudian menelitinya dan menyempurnakan apa yang tertulis di sana. Ia menjelaskan berbagai fungsi dari angka India itu dan juga membuat simbol angkanya dan memaknainya. Jika dilihat, setiap simbol angka 1-9 yang dikembangkan Al-Khwarizmi memiliki sudut sesuai nilainya.
Angka 1 memiliki satu sudut, angka 2 memiliki dua sudut, dan seterusnya. Sementara angka 0 tidak memiliki sudut. Dari sana ia pun membuat buku yang memuat hasil penelitiannya tersebut yang diberi judul Al-Jami' wa Tafriq bi Hisabil Hind. Buku ini kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin dengan judul Algoritmi de Numero Indorum dan disebarkan ke seluruh Eropa. Maka dari itu orang-orang barat menyebut angka ini sebagai angka Arab, karena memang mereka mengetahuinya dari orang Arab. Sementara orang Arab menyebutnya angka Hindu, karena memang mereka mengadopsinya dari India. Yang jadi pertanyaan juga, kalau angka ini disebut angka Arab, lalu angka ini disebut angka apa? Dan kenapa dalam mushaf Al-Quran menggunakan angka ini? Jadi angka ini memang angka Arab dan sudah digunakan lebih dulu sebelum angka ini. Sama seperti angka ini, angka Arab yang ini juga diadopsi dari sistem angka India, sehingga penulisan nomornya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri seperti tulisan Arab lainnya. Dan angka Arab yang ini merupakan turunan dari angka ini. Untuk membedakannya, kita menyebut angka ini sebagai angka Arab Barat, karena banyak digunakan di Barat, sementara yang ini disebutnya angka Arab Timur, karena sering digunakan di Timur Tengah. Alasan dalam mushaf Al-Quran penemurannya menggunakan angka Arab Timur, ya karena angkanya sudah dikenal luas di Timur Tengah. Kalau kalian mau lebih lanjut mengetahui perihal sejarah angka ini, bisa tonton video dari channel YouTube Arabic 101. Link ada di deskripsi. Kemudian, kontribusi Al-Khwarizmi tidak hanya sebatas itu. Ada salah satu jasanya yang bisa kita rasakan manfaatnya. Jejaknya bisa kita rasakan saat ini juga ketika kamu dapat menemukan video ini dan menontonnya. Kalian pasti udah gak asing lagi sama istilah algoritma, di mana dengan bantuan algoritma ini, YouTube bisa merekomendasikan video yang sesuai dengan keinginan kamu. Dan perlu kamu ketahui bahwa algoritma ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh Al-Khwarizmi. Kalau kamu notice, kata algoritma sendiri sebenarnya adalah penyebutan Latin dari nama beliau. Karena mereka gak bisa ngomong Al-Khwarizmi, jadi mereka nyebutnya algoritma. Algoritma sendiri adalah ilmu matematika yang mengajarkan tindakan logis dan sistematis untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Algoritma dianggap sebagai kunci dari ilmu komputer yang dipakai untuk spesifikasi, guna mengolah dan menghitung suatu data. Selain itu, algoritma juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang membutuhkan serangkaian proses atau langkah-langkah prosedural. Ketika kamu memakai mesin pencari, maka mesin pencari itu menggunakan algoritma untuk merekomendasikan hasil pencarian kamu. Ketika kamu scroll YouTube, TikTok, Instagram, dan media sosial lainnya, juga menggunakan algoritma. Bahkan untuk membuat artificial intelligence, mereka menggunakan algoritma dalam proses pembuatannya. Dari sini kita tahu betapa besarnya jasa Al-Khwarizmi untuk kemajuan peradaban modern saat ini. Tapi sobat, seberapa ngebudah pun saya membahas jasa beliau, hal ini tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak melanjutkan perjuangannya. Ingatlah bahwa dulu Islam pernah berjaya di dunia, dan itu disebabkan oleh ilmu pengetahuan. Dan jika kita ingin berjaya lagi di masa ini, juga dengan ilmu pengetahuan. Sekian pembahasan kita kali ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas tentang tema ini. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri sampai di sini. Silakan tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar. Saya tidak akan bosan mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan perlu dikaji ulang, dan baiknya jangan menerima sebuah informasi tanpa adanya verifikasi terlebih dulu. Terakhir, pesan dari saya, seperti kata pepatah orang bijak dari abad ke-20. Dia berkata, orang pintar bukanlah orang yang mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar. Melainkan orang pintar adalah orang yang subscribe channel Hamba Amatiran. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.